Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rota Malas Malinda Sianipar dengan NIM C1B022180. Di sini saya akan menjelaskan materi mengapa manajemen kinerja seringkali gagal. Ini merupakan tugas video mata kuliah manajemen kinerja yang diampu oleh Ibu Dr. Sri Rosita SEMM. Baik, langsung saja kita masuk. Manajemen kinerja adalah sebuah proses sistematis untuk meningkatkan efektivitas organisasi melalui perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja individu maupun tim. Seperti yang kita ketahui bersama, meskipun diterapkan di banyak perusahaan, banyak program manajemen kinerja yang gagal mencapai tujuannya. Kegagalan ini dapat menimbulkan demotivasi, ketidakefektifan operasional, dan turunnya produktivitas. Nah, itu disebabkan oleh beberapa faktor-faktor penyebab kegagalan manajemen kinerja itu sendiri. Yang pertama, tujuannya yang tidak jelas. Karyawan tidak memahami bagaimana tujuan kerja mereka selaras dengan strategi perusahaan. Target terlalu umum, tidak terukur, tidak smart, specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Yang kedua, kurangnya komunikasi dua arah. Evaluasi kinerja bersifat satu arah, atasan ke bawahan, tidak ada ruang diskusi atau umpan balik dari karyawan. Yang ketiga, ketidaksesuaian sistem penilaian. Penilaian subjektif terlalu bergantung pada penilaian pribadi atasan. Tidak ada indikator atau tindak lanjut setelah evaluasi kinerja dilakukan. Selanjutnya, kurangnya pelatihan manajer. Manajer tidak memiliki keterampilan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif. Tidak memahami bagaimana menggunakan hasil penilaian untuk mengembangkan karyawan. Dan yang terakhir, keterkaitan reward dan kinerja tidak jelas. Sistem insentif tidak transparan dan tidak adil. Karyawan berprestasi tidak mendapatkan penghargaan yang layak. Nah, dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, saya mengambil satu contoh studi kasus pada PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Nah, nama perusahaan ini yaitu PT Garuda Indonesia Persero Tbk dari industri maskapai penerbangan nasional, statusnya BUMN atau Badan Usaha Milik Negara dengan jumlah karyawan kurang lebih 7.000. Kantor pusatnya berada di Jakarta, Indonesia. Permasalahan manajemen kinerja apa sih yang terjadi pada PT Garuda Indonesia ini? Meskipun pernah menjadi salah satu maskapai terbaik di dunia, Garuda Indonesia menghadapi banyak tantangan dalam manajemen kinerja internal, terutama saat memasuki masa krisis pandemi COVID-19. Yang pertama, target kinerja tidak realistis di masa krisis. Sebelum pandemi, KPI berbasis jumlah penumpang, tingkat keterisian kursi dan waktu ketepatan penerbangan, dan selama pandemi, target tidak direvisi secara realistis, padahal operasional sangat dibatasi. Kemudian, sistem reward yang tidak konsisten. Bonus dan insentif kinerja tetap dijanjikan, namun karena kerugian perusahaan, banyak reward yang tidak dibayarkan. Hal ini menurunkan kepercayaan dan motivasi karyawan. Selanjutnya, kurangnya komunikasi internal. Selama proses restrukturisasi, banyak karyawan tidak mendapatkan kejelasan tentang masa depan pekerjaan mereka. Informasi manajemen kinerja tidak disampaikan secara transparan. Kemudian, penilaian yang tidak berdasarkan data operasional baru. Metrik kinerja yang digunakan masih berbasis masa normal atau pre-pandemi. Tidak ada penyesuaian terhadap kondisi khusus, misalnya pembatasan rute atau pengurangan jam terbang. Dari hal tersebut, dampak apa sih yang disebabkan oleh kegagalan sistem kinerja? Yang pertama, ribuan karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang kedua, munculnya gejolak internal dan kritik dari serikat pekerja. Yang ketiga, kepercayaan karyawan terhadap manajemen turun drastis, serta produktivitas dan kualitas layanan memburuk selama masa transisi. Dari dampak kegagalan sistem kinerja yang ditimbulkan, PT Garuda Indonesia melakukan beberapa langkah perbaikan. Salah satunya, metrik kinerja direvisi sesuai kondisi real time, kemudian sistem manajemen kinerja disederhanakan untuk fokus pada keberlangsungan operasional,
serta komunikasi dua arah dibuka kembali dengan town hall meeting secara daring, dan karyawan dilibatkan dalam perencanaan jangka pendek dan pelatihan ulang atau reskilling diberikan. Dari kasus ini, pelajaran yang dapat diambil yaitu kinerja karyawan sangat terpengaruh oleh konteks eksternal, seperti krisis atau pandemi. Sistem manajemen kinerja harus fleksibel dan adaptif terhadap perubahan situasi. Komunikasi dan keadilan dalam reward adalah pilar utama dalam menjaga semangat kerja. Itu saja yang dapat saya jelaskan dalam materi kali ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.